Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas konflik perebutan kekuasaan di Jawa antara Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara dan Ratu Sibaha dari Keraton Pucang Sulo. Pada tanggal 3 bagian gelap bulan Maga tahun 321 sampai 325 Saka atau sekitar bulan Januari hingga Februari tahun 399 hingga 403 Masehi, Purnawarman melancarkan perang besar-besaran melawan para bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara Laut Jawa. Pembersihan terhadap kaum perompak laut ini dimulai ketika seorang menteri Kerajaan Tarumanegara bersama 7 orang pengiringnya yang melakukan perjalanan laut dari Kerajaan Tarumanegara ke Kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan, dicegat, ditawan, kemudian dibunuh secara keji oleh para perompak. Perang pertama dengan kaum perompak yang dilancarkan oleh Purnawarman terjadi di perairan ujung kulon Laut Jawa. Angkatan Laut Tarumanegara dipimpin langsung oleh Purnawarman, sementara pasukan perompak laut dipimpin oleh seorang perempuan yang menjadi panglimanya. Puluhan kapal perang Tarumanegara berhasil mengepung 2 buah kapal perompak di tengah laut. Dari jumlah 80 orang perompak, sebagian terbunuh dalam peperangan. Sisanya sebanyak 52 orang berhasil ditawan. Seorang demi seorang dari perompak yang tertawan tersebut dibunuh dengan berbagai cara dan semua mayatnya dibuang ke tengah laut untuk menjadi makanan ikan. Purnawarman sangat marah terhadap para perompak sehingga ia tidak mau mengampuni seorang pun di antara mereka. Perairan Pulau Jawa sebelah utara, barat dan timur dikuasai oleh para perompak. Jumlah mereka tidak terhitung banyaknya dan tersebar di lautan. Semua kapal yang melintasi Laut Jawa diganggu. Semua barang yang ada di dalamnya diminta atau dirampas. Para nahkoda kapal laki-laki dan anak buahnya ditangkap dan ditawan kalau tidak mau menuruti keinginan para perompak yang berkeliaran di perairan Laut Jawa tersebut. Tak ada yang berani memasuki atau melewati perairan Laut Jawa karena sepenuhnya telah dikuasai kelompok perompak yang sangat ganas dan kejam. Setelah Purnawarman berhasil membasmi para perompak di wilayahnya, barulah keadaan menjadi aman dan penduduk Tarumanegara merasa senang. Wilayah perairan utara Pulau Jawa yang merupakan kekuasaan Kerajaan Tarumanegara telah dibersihkan dari gangguan para perompak. Tak terhitung jumlah perompak yang ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Purnawarman.
Rombongan perompak laut yang dimaksud adalah Putri Sibaha yang merupakan Panglima Angkatan Laut Kerajaan Pucang Sulo di Rembang, Jawa Purwa atau Jawa Tengah beserta pasukannya. Putri Sibaha dipercaya memimpin angkatan laut di mana para prajuritnya terdiri dari para perempuan. Penguasa atau Raja Keraton Pucang Sulo adalah Hang Sambadra. Putri Sibaha memang meminta upeti pada setiap kapal yang melintasi perairan Laut Jawa. Terjadi perebutan pengaruh dan perebutan kekuasaan di Jawa antara dua kerajaan besar yang ada pada saat itu, yakni Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin Purnawarman dan Kerajaan Pucang Sulo yang dipimpin Hang Sambadra. Purnawarman berasal dari keturunan Wangsa Surya, sedangkan Sambadra berasal dari keturunan Wangsa Candra. Persaingan perebutan kekuasaan di Jawa terjadi antara dua keturunan Wangsa ini. Kerajaan Tarumanegara berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa hingga tahun 669 Masehi. Raja Tarumanegara terakhir adalah Linggawarman yang mangkat pada tahun 669 Masehi. Sejak tahun 669 Masehi, seluruh Jawa berhasil disatukan di bawah kekuasaan Maharaja Sana seperti yang disebutkan dalam Prasasti Canggal tahun 654 Saka atau tahun 732 Masehi yang dikeluarkan oleh penguasa Kerajaan Medang, yakni Sanjaya. Pulau Jawa pada abad ke-7 Masehi terdapat dua pusat kekuasaan, yakni Kerajaan Medang Galuh yang berpusat di Karangkamulian diperintah oleh dinasti atau Wangsa Badra yang merupakan keturunan Wangsa Candra atau anak bulan, dan Kerajaan Tarumanegara yang berpusat di hilir Sungai Citarum yang berada di bawah kekuasaan dinasti atau Wangsa Warman yang merupakan keturunan Wangsa Surya atau anak matahari. Pada masa pemerintahan Raja Sana terjadi penyatuan kekuasaan seluruh Pulau Jawa atau bumi Jawa seperti yang tertulis dalam Prasasti Canggal. Pada saat itu, Raja Kerajaan Tarumanegara, yakni Linggawarman, menikahkan putrinya dengan Raja Sana. Dinamakan Linggawarman karena pada masa raja inilah yang menyatukan antara keturunan penguasa Kerajaan Medang Keling atau Huling atau Kalingga dengan Kerajaan Tarumanegara yang diperintah oleh dinasti Warman. Raja Sana adalah keturunan dari Kerajaan Keling atau Huling yang dipimpin Ratu Sima. Linggawarman memiliki dua putri bernama Manasih dan Soba Kancana. Manasih merupakan putri sulung dan menikah dengan Raja Sana dari Kerajaan Medang Galuh. Sementara Soba Kencana, putri bungsu Linggawarman, menikah dengan keturunan dinasti Warman yang berkuasa di Kerajaan Sriwijaya.
Linggawarman berkuasa di kerajaan Tarumanegara dalam waktu singkat, yakni cuma 3 tahun, antara tahun 666 hingga 669 Masehi. Setelah ia mangkat, maka secara otomatis tahta kerajaan Tarumanegara jatuh ke tangan menantunya, yakni Raja Sana. Sejak saat inilah seluruh Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan Maharaja Sana yang berkuasa di kerajaan Medanggaluh. Kekuasaan Medanggaluh pada masa Maharaja Sana membentang dari sebelah barat Pulau Jawa, yakni Ujung Kulon, hingga wilayah bagian timur Pulau Jawa, yakni Ujung Galuh. Ujung Galuh kemudian diucapkan Jenggala. Jenggala sekarang dikenal dengan nama Surabaya. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam sumber berita Cina dari Kaisar Tang Gaosong atau Lisi dari dinasti Tang yang menyatakan bahwa setelah tahun 669 Masehi, Tolomo tidak pernah lagi mengirimkan utusan ke Cina. Tolomo adalah pengucapan nama Taruma dalam sumber tulisan dinasti Tang. Kerajaan Tarumanegara dengan demikian secara de facto berakhir pada tahun 669 Masehi setelah mangkatnya Linggawarman dan kekuasaan berada di tangan Maharaja Sana. Sana adalah raja pertama yang berhasil menyatukan seluruh Pulau Jawa seperti yang tercantum dalam Prasasti Canggal. Prasasti Canggal dikeluarkan oleh Sanjaya yang merupakan kemenakan Sana. Demikianlah sejarah kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Medanggaluh yang semula berkonflik memperebutkan kekuasaan di Jawa, namun kemudian dipersatukan dalam perkawinan politik antara Raja Sana dari kerajaan Medanggaluh dan Putri Manasih dari kerajaan Tarumanegara. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.